Hidup di perbatasan kawasan hutan dengan topografi yang curam membuat masyarakat di Waipetai terbiasa dengan kondisi alam yang cukup sulit. Tanah longsor dan banjir merupakan ancaman sepanjang tahun. Sebelum embung ini ada, di sini kan selalu sering banyak banjir ya Pak. Kalau banjir itu banyak sampah dan lumpur-lumpur itu lari ke bawah ke area pemukiman warga, dan khususnya air besar itu kan menjadi keruh. Nah, karena di bawah itu banyak petani ikan juga. Kemudian anggota kami berinisiatif karena ada sosialisasi dari SCWF, ada program untuk cek dam, untuk pengendali lumpur ya kami coba ajukan. Alhamdulillah melalui pendamping di proposal kami masuk dan disetujui. Adalah komunitas berbasis masyarakat Maju Jaya, berinisiatif secara swadaya membangun cekdam pengendali air. Bangunan ini bukan hanya berfungsi sebagai penahan air dan sedimen, tapi dapat juga dimanfaatkan untuk perikanan. Di situ melakukan sosialisasi ke beberapa kelompok masyarakat, menggali potensi-potensi yang ada serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, seperti yang di kelompok Maju Jaya karena sering terjadi longsor, kemudian sering terjadi banjir. Kan di sini sering longsor, beberapa kali dibikin tanggul selalu longsor dan longsor gitu. Hanya sekedar tanah saja itu tidak ada kekuatannya. Tapi dengan adanya program itu ya kami dibantu untuk beli materialnya dengan swadaya juga kami. Makanya kami paksakan untuk bikin tanggul ini supaya kuat. Tapi kalau dengan modal sendiri tidak mampu gitu. Kebetulan anggota kami juga ada yang punya lahan, katanya kalau ada program kayak gitu kita bikin cek dam aja katanya, supaya air ini bisa ditampung, bisa dimanfaatkan, dan supaya tidak longsor terus, tidak terjadi erosi. Daripada nanti malah longsor bawa lumpur ke sungai, lebih baik saya ini ya terus kawan-kawan ngajak dibangun sebagai kelompok. Malah alhamdulillah saya terima kasih. Daripada serut, lebih baik saya masukkan aja ke kelompok, dan bagi kelompok kan udah mufakat mau dikerjasamakan dengan kelompok. Kelompok tani Maju Jaya dia minta bantu waktu itu untuk dalam perencanaan pembuatan embung. Ukuran embung itu panjangnya sekitar 22 meter dengan ketinggian 4 meter, dilaksanakan pada tahun 2012. Setelah saya baca pelapor bantuan dari SCBF itu tidak mampu untuk membangun ini semua kecuali dibantu dengan swadaya. Makanya kami berswadaya waktu itu. Kalau tidak kita bangun embung, aliran air itu kan akan terus sampai ke bawah, sehingga itu akan terus dan bahkan kadang membuat jalur-jalur jalan air itu di tanah-tanah perbukitan. Apalagi ditimpa dengan adanya hujan yang lebat, itu jelas sangat mengikis tanah sekali, sehingga kadang-kala sering terjadi longsor. Ya kalau kelompok juga, kalau secara kelembagaan banyak manfaatnya. Ya manfaatnya diantaranya kita banyak menambah pengalaman, pengetahuan, pergaulan juga kan. Seperti ilmu-ilmu bercocok tanam juga dengan adanya berkelompok itu banyak sekali yang dirasakan itu. Kegiatan SCBFM ini telah meletakkan banyak hal inovasi terkait pembangunan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat perlu sebuah wadah yang dibangun oleh masyarakat sendiri, kemudian berguna juga untuk dirinya sendiri. Kalau dari sisi kemandirian kelompok, kelompok sekarang bisa membuat suatu rencana ke depan seperti apa. Itu bisa kita lihat sendiri sekarang. Mereka punya ide, punya gagasan-gagasan untuk kelompoknya bisa lebih baik lagi.